Bayangkan sebuah pesawat pengebom raksasa yang ukurannya lebih besar dari Boeing 737, mampu melesat lebih cepat daripada banyak jet tempur modern, sekaligus membawa persenjataan nuklir yang dapat menghancurkan sebuah kota dalam sekali serangan. Bayangkan pula pesawat itu dapat terbang ribuan kilometer tanpa henti, memasuki wilayah musuh, lalu menghilang sebelum radar sempat menguncinya. Itulah gambaran singkat dari Tupolev Tu-160, atau yang dijuluki White Swan oleh Rusia, dan Blackjack oleh NATO. Pada tahun 2025, pesawat pengebom strategis ini kembali menjadi bahan perbincangan hangat, karena modernisasi besar-besaran menjadikannya salah satu bomber paling ditakuti di dunia. Tidak hanya sekadar peninggalan Perang Dingin, Tu-160 kini menjadi simbol kekuatan strategis Rusia yang terus dipoles agar relevan dengan dinamika peperangan modern. Pertanyaannya, apa yang membuat Tu-160 masih begitu ditakuti meskipun sudah puluhan tahun beroperasi? Dan bagaimana modernisasi terbaru menjadikannya ancaman nyata bagi keseimbangan militer global? Mari kita telusuri bersama-sama, karena apa yang akan kita bahas kali ini bukan hanya tentang spesifikasi teknis, tetapi juga filosofi kekuatan di balik pesawat raksasa yang menjadi tulang punggung kekuatan nuklir udara Rusia. Untuk memahami kehebatan Tu-160, kita harus kembali ke akhir era 1970-an dan awal 1980-an, ketika Uni Soviet berusaha menandingi Amerika Serikat yang telah memiliki B-1 Lancer. Pada masa itu, persaingan antara dua blok besar dunia bukan hanya terjadi di darat atau laut, tetapi juga di udara, terutama dalam kemampuan melancarkan serangan nuklir jarak jauh. Tu-160 pertama kali terbang pada tahun 1981, dan mulai dioperasikan secara penuh pada pertengahan 1980-an. Dibandingkan bomber lain, Tu-160 berbeda secara fundamental. Dengan sayap variabel yang bisa berubah posisi sesuai kebutuhan, pesawat ini mampu terbang dengan efisiensi tinggi pada kecepatan subsonik jarak jauh, lalu berubah menjadi mesin supersonik yang bisa melesat lebih dari Mach 2 ketika dibutuhkan. Dengan panjang hampir 54 meter dan bobot lepas landas lebih dari 275 ton, Tu-160 adalah pesawat supersonik terbesar dan terberat yang pernah dibuat. Namun, yang membuatnya istimewa bukan hanya ukurannya, melainkan kombinasi antara daya jelajah luar biasa, kecepatan tinggi, dan kapasitas persenjataan yang masif. Setelah runtuhnya Uni Soviet, program Tu-160 sempat terhambat, namun Rusia tetap mempertahankannya, bahkan menghidupkan kembali jalur produksinya di era 2000-an. Kini, di tahun 2025, modernisasi Tu-160M2 menjadikannya relevan kembali, seolah membuktikan bahwa desain klasik yang brilian masih bisa mendominasi dengan sentuhan teknologi masa kini. Keunggulan Tu-160 salah satunya terletak pada mesinnya. Pesawat ini ditenagai oleh 4 mesin turbofan NK-32, yang merupakan salah satu mesin jet paling kuat yang pernah dipasang pada pesawat pengebom. Setiap mesinnya mampu menghasilkan dorongan lebih dari 55.000 pon, sehingga total daya dorongnya bisa melebihi 220.000 pon. Dengan tenaga sebesar itu, Tu-160 bukan hanya mampu lepas landas dengan bobot maksimum lebih dari 1/4 juta kilogram, tetapi juga bisa melesat hingga kecepatan Mach 2,05, menjadikannya bomber tercepat di dunia hingga saat ini. Jangkauan operasionalnya juga luar biasa, bisa mencapai lebih dari 12.000 km tanpa pengisian bahan bakar, dan dengan kemampuan refueling di udara, jangkauannya praktis tak terbatas. Dalam skenario perang, hal ini berarti Tu-160 dapat terbang dari Rusia, memasuki Samudra Atlantik, lalu kembali tanpa harus mendarat. Sayap variabel yang dipasang pada pesawat ini juga memungkinkan fleksibilitas unik. Dalam mode terentang penuh, sayap memberikan efisiensi aerodinamika untuk penerbangan jarak jauh dengan konsumsi bahan bakar minimal. Namun, saat sayap dilipat ke belakang, pesawat menjadi jauh lebih aerodinamis untuk kecepatan tinggi. Kombinasi kecepatan, daya jelajah, dan fleksibilitas aerodinamis menjadikan Tu-160 bukan sekadar pesawat besar, tetapi juga salah satu bomber paling sulit dicegat dalam operasi tempur. Namun tentu saja, kekuatan sesungguhnya dari Tu-160 terletak pada apa yang dibawanya. Pesawat ini memiliki 2 ruang bom internal yang sangat besar, mampu membawa hingga 40.000 kg muatan. Dengan kapasitas ini, Tu-160 bisa dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata, mulai dari bom konvensional hingga rudal jelajah nuklir jarak jauh. Salah satu senjata andalannya adalah rudal Kh-55 dan varian modernnya,
KH-101-102, yang memiliki jangkauan hingga 5.500 km. Artinya, Tu-160 bisa meluncurkan rudal dari dalam wilayah Rusia dan tetap mampu menyerang target di Eropa, Asia, atau bahkan sebagian wilayah Amerika Utara. Tidak hanya itu, rudal modern ini dilengkapi dengan teknologi stealth dan sistem pemandu presisi, sehingga mampu menembus pertahanan udara canggih sekalipun. Selain rudal jelajah, Tu-160 juga bisa membawa bom gravitasi konvensional untuk misi strategis tertentu. Dengan modernisasi terbaru, ada pula kemungkinan integrasi rudal hipersonik Kinzhal yang akan membuatnya semakin menakutkan. Dengan daya muat yang luar biasa, pesawat ini mampu melaksanakan berbagai jenis misi, mulai dari serangan nuklir strategis, serangan konvensional jarak jauh, hingga operasi show of force yang berfungsi sebagai pesan politik. Hal ini membuat Tu-160 bukan hanya sebuah bomber, melainkan alat diplomasi bersayap yang membawa pesan kekuatan setiap kali ia terbang melintasi wilayah perbatasan negara lain. Selain mesin dan persenjataan, salah satu aspek paling krusial dari modernisasi Tu-160 adalah pembaruan sistem avionik dan elektroniknya. Versi terbaru, yang dikenal dengan nama Tu-160M2, hadir dengan kokpit full digital, sistem navigasi satelit terbaru, radar multimode, serta perangkat peperangan elektronik yang mampu mengacaukan radar dan sistem pertahanan udara musuh. Jika pada versi lama pilot masih mengandalkan instrumen analog dan sistem navigasi yang relatif terbatas, kini semua itu digantikan dengan layar multifungsi, sistem otomatisasi misi, hingga komunikasi data link yang memungkinkan Tu-160 terhubung dengan jaringan peperangan Rusia secara real-time. Modernisasi ini tidak hanya membuat pengoperasian lebih efisien, tetapi juga meningkatkan survivabilitas pesawat di medan tempur modern. Sistem peperangan elektronik yang diperbarui memungkinkan Tu-160 menipu rudal musuh, memancarkan sinyal palsu, atau bahkan mengacaukan jaringan komunikasi lawan. Dengan modernisasi avionik ini, Tu-160M2 seolah mendapatkan jiwa baru yang membuatnya sebanding dengan pesawat bomber generasi modern. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa modernisasi ini menjadikan Tu-160 bukan sekadar peninggalan sejarah yang diperbarui, melainkan benar-benar bomber strategis abad ke-21 yang masih sangat relevan dalam dinamika konflik global. Meski ukurannya raksasa, Tu-160 bukanlah pesawat yang mengandalkan kemampuan stealth penuh seperti B-2 Spirit dari Amerika Serikat. Namun, Rusia memiliki strategi berbeda dalam mengoperasikan bomber ini. Alih-alih mencoba membuatnya tak terlihat sama sekali oleh radar, Tu-160 mengandalkan kombinasi kecepatan supersonik, jangkauan rudal jelajah jarak jauh, dan sistem peperangan elektronik untuk menghindari pertahanan musuh. Dengan kata lain, alih-alih masuk terlalu jauh ke wilayah lawan, Tu-160 dapat meluncurkan rudalnya dari jarak aman ribuan kilometer di luar jangkauan sistem pertahanan udara modern seperti S-400 atau Patriot. Tetapi bukan berarti pesawat ini mudah ditangkap radar. Modernisasi yang dilakukan Rusia juga menyertakan perbaikan dalam lapisan CAT radar absorbent dan desain ulang beberapa bagian untuk mengurangi cross-section radar, meskipun tidak membuatnya setara dengan pesawat stealth penuh. Filosofinya sederhana, Tu-160 tidak perlu menjadi hantu yang tak terlihat seperti B-2, melainkan binatang buas yang terlalu cepat, terlalu jauh, dan terlalu mematikan untuk dihentikan. Dalam strategi militer Rusia, bomber ini berfungsi lebih sebagai platform peluncur rudal, daripada pesawat yang harus menembus langsung pertahanan udara musuh. Hal inilah yang membuatnya tetap relevan di tahun 2025, ketika sistem pertahanan udara semakin canggih, karena selama rudal yang diluncurkan mampu menembus, maka keberadaan Tu-160 tetap menimbulkan ancaman strategis besar bagi siapapun yang menjadi targetnya. Untuk benar-benar memahami posisi Tu-160, kita perlu melihatnya dalam konteks doktrin nuklir Rusia. Negara ini menganut prinsip Nuclear Triad, yaitu kemampuan meluncurkan senjata nuklir dari darat, ICBM, laut, kapal selam nuklir, dan udara, pesawat bomber strategis. Tu-160 menjadi bagian penting dari kaki ketiga triad ini, karena fleksibilitas yang dimilikinya. Berbeda dengan rudal balistik antar benua yang jalurnya mudah diprediksi dan bisa dilacak sejak peluncuran, bomber seperti Tu-160 memberikan fleksibilitas unik. Pesawat ini dapat mengubah arah penerbangan, meluncurkan rudal dari lokasi yang tak terduga, bahkan melakukan serangan kejutan dengan berbagai macam amunisi. Keunggulan lain, bomber juga bisa digunakan sebagai alat diplomasi,
karena keberadaannya bisa ditunjukkan tanpa benar-benar digunakan. Rusia kerap mengirimkan Tu-160 terbang melintasi Atlantik, mendekati wilayah NATO atau bahkan sampai ke pantai Venezuela. Sebagai bentuk unjuk kekuatan yang mengirim pesan jelas, Rusia memiliki kemampuan menyerang kapan saja. Dalam strategi nuklir, Tu-160 tidak hanya berfungsi sebagai senjata, melainkan juga simbol deterensi. Dengan kata lain, selama bomber ini tetap ada dan siap diterbangkan, musuh akan selalu berpikir dua kali sebelum melakukan provokasi besar terhadap Rusia. Modernisasi Tu-160M2 di tahun 2025 memperkuat peran ini, menjadikannya lebih dari sekadar pesawat tua yang dipertahankan, melainkan instrumen vital dalam mempertahankan status Rusia sebagai salah satu kekuatan nuklir utama dunia. Tidak bisa dipungkiri, membicarakan Tu-160 berarti juga harus membandingkannya dengan pesawat bomber strategis dari negara lain, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika, misalnya, memiliki B-1 Lancer, B-2 Spirit, dan yang terbaru, B-21 Raider. B-1 Lancer mirip dengan Tu-160 karena sama-sama memiliki sayap variabel dan kemampuan supersonik, tetapi Tu-160 jauh lebih besar, lebih cepat, dan membawa muatan lebih besar. B-2 Spirit, di sisi lain, unggul dalam hal stealth, namun kecepatannya hanya subsonik dan kapasitas muatannya lebih kecil dibanding Tu-160. Sementara itu, B-21 Raider yang mulai diperkenalkan Amerika pada 2020-an, merupakan generasi terbaru bomber stealth yang diklaim lebih sulit dideteksi radar dan lebih efisien dalam biaya operasional. Namun, kembali lagi pada filosofi berbeda yang diambil Rusia, Tu-160 tidak diciptakan untuk tidak terlihat, melainkan untuk menjadi platform pengeboman supersonik jarak jauh yang mematikan. Sementara itu, Tiongkok juga mulai mengembangkan bomber strategisnya sendiri, H-20, yang disebut-sebut akan mirip B-2 dalam hal desain stealth. Meski demikian, hingga 2025, Tu-160 tetap memegang predikat bomber tercepat dan terbesar di dunia. Bahkan dengan hadirnya bomber baru, Tu-160 masih memiliki keunggulan tersendiri, pengalaman operasional panjang, kapasitas muatan raksasa, dan modernisasi yang terus dilakukan. Dengan perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa dunia militer tidak memiliki satu jalan mutlak. Amerika fokus pada stealth, Rusia pada kecepatan dan daya serang, sementara Tiongkok mencoba meramu keduanya. Dan di tengah persaingan ini, Tu-160 tetap berdiri sebagai ikon keunikan strategi Rusia dalam memandang peperangan udara. Menariknya, Tu-160 bukan hanya tentang militer, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan politik. Pada tahun 2015, Rusia mengumumkan akan melanjutkan produksi baru Tu-160 dalam varian modern Tu-160M2. Keputusan ini mengejutkan banyak pengamat, karena dunia saat itu sudah bergerak ke arah bomber stealth generasi baru. Namun, bagi Rusia, melanjutkan produksi Tu-160 memiliki makna lebih luas. Pertama, ini adalah cara untuk menjaga keberlangsungan industri dirgantara militer mereka, terutama di fasilitas produksi Kazan yang menjadi pusat pembuatan pesawat besar. Kedua, modernisasi ini adalah bentuk pernyataan politik, bahwa Rusia mampu menghidupkan kembali teknologi besar mereka dan menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Ketiga, tentu saja, ini adalah cara memperkuat arsenal militer mereka dalam menghadapi meningkatnya ketegangan global. Di tahun 2025, program Tu-160M2 sudah menghasilkan beberapa unit baru yang benar-benar fresh build, bukan hanya hasil upgrade dari versi lama. Hal ini membuktikan bahwa Rusia tidak hanya mempertahankan pesawat tua, tetapi juga berinvestasi dalam versi yang benar-benar diperbarui dengan teknologi terbaru. Dari perspektif politik, setiap kali Rusia menerbangkan Tu-160 dalam misi patroli jauh hingga ke Karibia atau Pasifik, itu bukan hanya latihan militer, tetapi juga pesan geopolitik yang keras. Rusia masih memiliki sayap panjang yang bisa menjangkau belahan dunia manapun. Melihat semua keunggulan dan modernisasi Tu-160, kita bisa memahami mengapa pesawat ini dijuluki White Swan oleh pilotnya sendiri, meskipun NATO menyebutnya Blackjack. Ia adalah kombinasi elegan dan buas, indah sekaligus mematikan. Di satu sisi, Tu-160 adalah mahakarya teknik penerbangan Soviet yang mampu bertahan lebih dari 4 dekade dan masih relevan hingga kini. Di sisi lain, ia adalah simbol kekuatan militer Rusia yang menimbulkan rasa takut sekaligus rasa hormat di panggung global. Tahun 2025 menandai era baru bagi Tu-160,
Dengan varian M2 yang dilengkapi teknologi avionik canggih, mesin baru yang lebih efisien, dan kemampuan membawa persenjataan nuklir maupun konvensional dengan daya hancur yang luar biasa. Namun pertanyaan besar tetap ada. Sampai kapan bomber seperti ini akan tetap relevan di era peperangan modern yang semakin berfokus pada drone, satelit, dan senjata hipersonik? Apakah Tu-160 akan terus menjadi simbol deterensi nuklir? Atau suatu saat nanti akan tergantikan oleh konsep yang lebih futuristik? Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana dunia harus menanggapi kenyataan bahwa satu pesawat sebesar ini bisa mengubah kalkulasi strategi global hanya dengan sekali lepas landas? Semua pertanyaan ini terbuka untuk diskusi, dan tentu saja saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda Tu-160 masih layak disebut sebagai bomber paling menakutkan di dunia pada tahun 2025? Atau justru hanya legenda yang dipaksa hidup di era baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena diskusi seperti ini akan semakin membuka mata kita tentang bagaimana teknologi militer membentuk keseimbangan dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membedah teknologi militer paling canggih lainnya di channel ini.